Fakta bahwa hal-hal aneh yang tampaknya terus-menerus terjadi di Jupiter telah diketahui sejak abad ke-17. Badai raksasa yang sekarang disebut bintik merah besar ditemukan oleh seorang astronom Italia, Giovanni Cassini, pada tahun 1665. Sejak itu, umat manusia telah mempersenjatai diri dengan teleskop dan wahana antariksa yang kuat, dan penemuan tersebut menjadi semakin luar biasa. Sebuah penemuan baru-baru ini belum memberikan penjelasan ilmiah apapun dan tampaknya seolah-olah berada di ambang fantasi. Jadi, apa yang sebenarnya ditemukan di permukaan Jupiter dan bagaimana hubungannya dengan penemuan Cassini? Bayangkan angin puyuh atmosfer seukuran Australia dengan luas sekitar 7,7 juta kilometer persegi atau 2,9 juta mil persegi. Sekarang, buat 6 variasi ukuran berbeda dan pusaran raksasa ini dan tempatkan masing-masing di sekitar pusaran pertama, sehingga Anda mendapatkan segi 6 yang rata sempurna. Ini terdengar gila, namun fenomena atmosfer seperti itu ditemukan oleh pesawat ruang angkasa Juno di kutub selatan Jupiter selama penerbangan di ketinggian 3.500 km atau 2.175 mil di atas awan Jupiter. Sekarang angin puyuh terbesar memiliki dimensi yang sebanding dengan ukuran Amerika Serikat, tidak termasuk Alaska, dan yang terkecil sedikit lebih besar dari Texas. Pada awalnya hanya ada 6 vortisitas yang dirangkai dalam bentuk segi 5. Itu menjadi segi 6 setelah satu pusaran lagi bergabung. Siklon ini adalah fenomena alam yang benar-benar baru yang belum pernah diamati sebelumnya. Badai tunggal telah lama kita kenal di bumi, tetapi sangat tidak biasa bagi mereka untuk mengatur ke dalam struktur yang teratur seperti bentuk segi 6. Sambil lalu, bentuk geometris serupa ditemukan di kutub utara Saturnus, hanya berbeda dengan segi 6 Jupiter. Ini bukan vortisitas miring yang terpisah, tetapi sosok integral yang berkelanjutan. Segi 6 Saturnus yang tepat secara geometris mencapai 25.000 km atau 15.534 mil. Ini cukup untuk sepenuhnya menutupi salah satu belahan bumi. Setiap sisi segi 6 adalah dinding naik 100 km atau 62 mil ke atmosfer. Hampir tidak mungkin menemukan bentuk geometris yang begitu sempurna di bumi, setidaknya dalam skala yang begitu besar. Namun, Anda dapat mencoba membuatnya kembali di lingkungan laboratorium. Misalnya, jika Anda mengisi wadah 30 literan dengan air dan membuatnya berputar lebih cepat daripada angin kencang di Saturnus mencapai kecepatan sekitar 500 mil atau 1640 kaki per detik, maka Anda perlu menempatkan cincin kecil di dalam wadah berputar ke arah yang berbeda sedikit lebih cepat dari kecepatan rotasi wadah. Ini akan menghasilkan vortisitas dan jet miniatur. Itulah yang dilakukan para ilmuwan dari Oxford. Mereka mengecat pusaran kecil di tangki hijau dan mencapai bentuk yang berbeda. Oval, segitiga, kotak, dan tentu saja segi 6. Ini berarti ada angin puyuh khusus di Saturnus yang bergerak lebih cepat dari atmosfernya. Karena segi 6 mempertahankan bentuknya untuk waktu yang lama, pusaran juga hadir secara stabil di atmosfer Saturnus. Kecepatan badai di bagian atas atmosfer mencapai 160 meter atau 525 kaki per detik, yang menjadikannya salah satu badai paling kuat di tata surya. Mata badai ini, yaitu pusatnya, 50 kali lebih besar dari mata badai dunia terbesar. Benar, sebagian besar astronom percaya bahwa membandingkan segi 6 dengan pusaran terestrial bukanlah perbandingan yang fair. Pusaran Saturnus lebih seperti letusan gunung berapi, tekanan yang telah meningkat di dalam raksasa gas selama beberapa dekade mulai meledak seperti lava. Tidak ada batu atau penghalang padat lainnya di Saturnus, seperti halnya gunung berapi terestrial, sehingga arus udara berkumpul dengan bebas di segi 6.
Pusaran heksagonal ini telah ada di negara bagian ini selama beberapa ratus tahun terakhir. Warna adalah satu-satunya hal yang berubah dalam segi enam di Saturnus selama ini. Perubahan musim menjadi penyebabnya. 1 tahun di Saturnus berlangsung sekitar 29 tahun bumi. Ketika para ilmuwan menemukan segi enam, itu musim dingin di kutub utara. Jadi, segi enam itu berwarna biru. Mulai Agustus 2009, musim semi datang ke Saturnus. Dan volume partikel tersuspensi aerosol meningkat di atmosfer. Di bumi, kita melihat aerosol dalam bentuk kabut dan asap. Tetapi secara umum, aerosol adalah segala sesuatu yang terbentuk sebagai hasil interaksi atmosfer planet dan sinar matahari. Saat Saturnus mulai menerima lebih banyak sinar matahari selama beberapa tahun ke depan, dari 2012 hingga 2016, segi enam secara bertahap dipenuhi dengan aerosol dan memperoleh rona emas. Sekarang, mari kita bayangkan sejenak apa yang akan terjadi jika pusaran seperti itu tiba-tiba muncul di bumi. Jika kita mempertimbangkan segi enam Jupiter, lokasi di mana itu terjadi pasti akan menjadi tempat paling tak bernyawa di planet bumi. Mungkin dengan pengecualian beberapa mikroorganisme yang sangat resisten yang biasanya bisa ada dalam kondisi ekstrim seperti itu. Kecepatan angin di sisi setiap pusaran kira-kira 362 km atau 225 mil per jam, yaitu 82 km atau 50,9 mil per jam lebih cepat dari kecepatan angin Kemil, badai paling kuat yang tercatat dalam sejarah manusia. Pada tahun 1969, Kemil merenggut 259 nyawa dan menyebabkan kerusakan senilai 9,9 miliar dolar. Bayangkan saja skala kehancuran yang akan terjadi jika Kemil tumbuh menjadi segi enam Jupiter. Jika pusaran seperti itu mulai bergerak di seluruh bumi, maka tidak mungkin ada kehidupan yang lebih kuat dari bakteri yang akan tetap ada di planet kita. Jika segi enam dari Saturnus muncul di bumi, itu akan menambah masalah lain pada bencana angin. Segi enam itu sendiri terlihat seperti lubang ozon planet kita di atas kutub selatan, hanya yang raksasa dengan dinding besar di sisinya. Radiasi matahari memasuki segi enam seperti corong, karena itu dapat dengan mudah menembus permukaan bumi yang berdampak negatif pada semua makhluk hidup. Badai bumi juga seringkali cukup merusak, tetapi rata-rata hanya berlangsung selama 9 hingga 12 hari dibandingkan dengan beberapa ratus tahun seperti di Jupiter dan Saturnus. Namun, mengapa badai berbentuk segi enam masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab? Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan mendapati bahwa pada kenyataannya segi enam adalah bentuk yang sangat umum di alam. Planet kita benar-benar tertutup oleh segi enam, hanya dalam skala yang jauh lebih kecil. Jika Anda suka meniup gelembung sabun atau mandi busa dan pada saat yang sama melakukan pengamatan yang cermat, Anda mungkin memperhatikan semua bentuk geometris dalam busa sabun. Segi enamlah yang berlaku. Busa cenderung ke arah bentuk di mana luas dan tegangan permukaannya akan menjadi minimal. Karenanya, dari sudut pandang ekonomi, bentuk heksagonal dari gelembung busa paling tahan lama dan paling cocok. Jalan-jalan melalui kerajaan hewan, Anda mungkin mendapati bahwa bentuk heksagonal yang tepat juga cukup umum. Kebanyakan antropoda memiliki banyak segi enam kecil di matanya. Beberapa dari mereka terlibat dalam konstruksi menggunakan bentuk heksagonal eksklusif. Saya berbicara tentang lebah, tentu saja membuat sarang lebah mereka. Dari sudut pandang evolusi, kemungkinan besar pada suatu waktu lebah membangun bentuk geometris yang berbeda. Namun pembawa madu paling cerdas menyadari bahwa bentuk heksagonal membutuhkan pengeluaran bahan paling sedikit dan memungkinkan untuk mendirikan megalopolis lebah utuh lebih cepat. Sebagai penjelasan, dari segi kegunaan bentuknya, bentuk heksagonal sangat ideal untuk heksagon monolitik Saturnus. Tapi apa yang membuat 7 pusaran Jupiter yang terpisah tetap bersatu dalam konfigurasi ini masih belum diketahui oleh sains. Satu-satunya hal yang dapat kita bayangkan yang entah bagaimana terhubung dengan fenomena ini adalah medan gravitasi asimetris
Ini agak aneh karena Jupiter adalah planet yang sangat masif dan berputar cepat, yang berarti kita dapat berasumsi bahwa gravitasinya harus seragam. Namun anomali seperti itu ada dan mungkin menjadi penyebab segi enam misterius. Jika dalam waktu dekat para ilmuwan dapat mengembangkan penjelasan yang valid untuk fenomena yang tidak biasa seperti itu, saya pasti akan membagikannya kepada Anda. Sementara itu, penemuan lain yang tak kalah menarik menanti kita di episode mendatang. Jika Anda menyukai video ini, pastikan untuk subscribe channel ini. Klik bel agar tidak ketinggalan rilis baru yang menarik. Dan beri kami jempol. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Lebih menarik untuk membahas topik seperti ini bersama.